Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdian Ramadi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Instrumen Penilaian dalam Evaluasi Pembelajaran. Oke, langsung saja. Apa itu instrumen penilaian? Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Dapat berupa tes, non-tes, atau gabungan keduanya. Bertujuan untuk menilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke, jenis instrumen penilaian dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tes, yang kedua non-tes. Yang pertama tes. Tes dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tes tertulis, yang kedua ada tes lisan, yang ketiga ada tes praktik. Tes tertulis itu bisa berupa pilihan ganda dan isai. Untuk tes lisan itu bisa berupa presentasi dan wawancara. Lalu tes praktik itu bisa demonstrasi dan juga keterampilan. Lalu non-tes. Non-tes itu bisa dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada observasi atau mengamati. Yang kedua angket atau kuesioner. Yang ketiga ada skala penilaian rubrik. Lalu yang keempat ada portofolio. Lalu komponen instrumen penilaian yang baik. Instrumen penilaian yang baik itu memiliki komponen. Yang pertama ada validitas. Validitas itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Lalu yang kedua ada reliabilitas, yaitu konsistensi hasil penilaian. Lalu ada juga praktikabilitas. Praktikabilitas itu mudah digunakan. Lalu yang terakhir itu objektivitas, yaitu tidak dipengaruhi oleh bias penilaian. Baik, contoh instrumen penilaian tes tertulis. Evaluasi pembelajaran ranah kognitif. Nah, ini ranah kognitif. Di sini ada soal dan skor maksimum. Skor maksimum itu terserah skornya berapa dan mengikuti sesuai dengan soalnya. Di sini ada 4 soal yang dimana setiap soalnya ini memiliki skor maksimumnya yang berbeda-beda. Seperti contoh soal yang pertama, itu jelaskan konsep validitas dalam penilaian. Nah, itu mendapatkan nilai 20. Kenapa nilainya 20? Karena itu skor maksimumnya. Berarti soal nomor 1 ini penilaiannya tidak boleh lebih dari angka 20. Bisa itu di 19, 17, ataupun bahkan dinilai 1. Begitu juga dengan soal-soal berikutnya. Kita lihat dulu skor maksimumnya itu berapa. Contohnya itu soal nomor 4, rancang 3 butir soal pilihan ganda dengan prinsip validitas. Itu skor maksimumnya 30. Berarti soal nomor 4 itu tidak boleh melebihi skor dari skor maksimum 30. Bisa itu dinilai 29, 28, 25, atau bahkan nilai dari 1, 2, 3. Lalu, contoh instrumen penilaian observasi yaitu sikap terhadap evaluasi pembelajaran atau ranah afektif. Oke. Sikap terhadap evaluasi pembelajaran ranah afektif itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada aspek yang dinilai, yang kedua indikator, yang ketiga skor. Nah, aspek yang dinilai itu bisa berupa ketertarikan pada mata kuliah, lalu indikatornya itu aktif bertanya selama diskusi kelas, itu skornya 10. Dan juga seperti penilaian yang sebelumnya tadi, di sini ada skor-skor yang tidak terpatok oleh skor maksimumnya. Bisa ini dia langsung satu nilainya 100, bisa langsung 50 atau bahkan 30. Begitupun dengan skor-skor penilaian yang penilaian observasi ini. Oke, contoh yang kedua itu ada keterbukaan terhadap kritik. Itu aspek yang dinilai ya. Lalu indikatornya menerima saran dalam tugas dengan baik. Nah, itu skornya berapa? 15, 15. Berarti kan kalau 3 soal, karena di sini contoh soalnya itu satu soal itu skornya 10, lalu 2 soal berikutnya skornya 15, berarti
tinggal ditambahkan saja nilai skornya itu dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir. Lalu contoh instrumen penilaian psikomotorik, yaitu penyusunan instrumen penilaian. Ini sama seperti tadi, bisa memiliki 3 komponen. Yang pertama itu kegiatan, yang kedua indikator, yang ketiga skor. Sama seperti penilaian-penilaian sebelumnya. Contohnya di sini membuat kisi-kisi instrumen. Indikatornya kisi-kisi sesuai dengan tujuan pembelajaran itu skornya 30. Lalu yang kedua menyusun soal berbasis kisi-kisi. Indikatornya soal lengkap dan sesuai standar itu skornya 40. Lalu mengoreksi hasil kerja teman secara objektif, indikatornya penilaian sesuai dengan pedoman rubrik. Nah, jika 3 soal tersebut ini memiliki skor, contohnya yang soal pertama memiliki skor 30, soal yang kedua memiliki skor 40, lalu skor ketiga memiliki skor 30, tinggal ditambahkan saja, berarti 30 tambah 40 itu hasilnya berapa, lalu tambahkan 30. Di sini total skornya itu adalah 100, karena 30 ditambah 40 itu hasilnya 70, lalu tambah dengan 30 jadi hasilnya 100. Sebenarnya penilaian ini, skornya ini bisa kalian evaluasi, bisa kalian atur lagi untuk penilaiannya. Contohnya saya ingin membuat soal ini menjadi 4, lalu satu soalnya itu skornya 10, itu juga boleh. Itu tergantung dengan kebutuhan kalian. Oke, next di penilaian rubrik atau penilaian membuat instrumen penilaian. Nah, contohnya di sini adalah ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada aspek, lalu yang kedua ada benar, lalu cukup, lalu kurang. Baik, maaf, bukan benar ya, tapi baik. Nah, contohnya kelancaran dalam melaporkan itu aspek pertama. Lalu penilaiannya itu baik, siswa dapat melaporkan hasil diskusi dengan lancar. Siswa melaporkan hasil diskusi dengan sedikit terbata-bata, lalu siswa melaporkan hasil diskusi dengan terbata-bata dan tidak lancar. Contohnya itu aspek yang pertama ini bisa dinilai di B atau C atau K. Nah, itu memiliki skor tersendiri. B itu skornya 3, C itu skornya 2, bahkan K skornya 1. Sebenarnya di instrumen rubrik ini kalian juga bisa menggunakan yang namanya cukup, cukup baik, lalu sangat baik, seperti itu. Kalau penilaiannya seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian presentasi pada hari ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.